Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah dari Deoseta. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya di deskripsi. Ini adalah kelanjutan dari bagian 7 sebelumnya. Buat yang baru bergabung, bisa baca dulu bagian 1-7 lewat link di deskripsi di bawah ini. Pagelaran Seribu Ayang dari Kulit Manusia. Part 8, Pagelaran Pemujat Cinta. Adegan berpindah di kisah balik masa lampau 100 tahun silam. Pasangan yang mengutuk dirinya. Suara irama gending gamelan mengiringi dengan meriah gerak-gerik seorang penari yang menghibur warga desa di keramaian malam. Siulan, teriakan hingga rayuan terdengar dari penonton yang terpesona dengan kemolekan bentuk tubuh sang penari. Nyai gadis. Siapa warga desa yang tak mengenal dirinya? Bahkan semua perempuan iri dengan kecantikan dan bentuk tubuhnya. Setiap pria mengagumi senyum indah yang menggoda dan keindahan yang tak tergambarkan yang terdapat pada dirinya. Ada seorang pria menyaksikan dari pinggir panggung. Seorang demang ternama yang beruntung dapat menikahi sosok perempuan tercantik di desa itu. Warga memanggil sosok terhormat itu dengan nama Demang Wiguna. Di sudut gelap itu ia memandang orang-orang yang hanya mampu berhayal untuk menyentuh istrinya di atas panggung itu. Sedangkan untuk dirinya, Nyai gadis akan selalu siap untuk memuaskannya. Tepat beberapa saat setelah gending gamelan berhenti, Nyai gadis turun dari panggung. Tak mampu menunggu lebih lama, Demang Wiguna menarik tubuh istrinya itu dan menciumnya dengan penuh nafsu. Nyai gadis membalas ciuman itu hingga belakang panggung memiliki tontonan tersendiri untuk para pemain gamelan. Siapa sangka, meskipun menjadi istri seorang demang terkaya di kerajaan, Nyai gadis belum mendapatkan apa yang diinginkan. Ia menjalin hubungan dengan seseorang yang berhasil merebut hatinya. Sosok bangsawan yang diasingkan oleh garis keturunannya, yaitu Raden Giri Sangkur. Sayangnya tidak mudah untuk seorang Giri Sangkur merebut Nyai gadis dari sosok Demang Wiguna. Terlebih ambisinya jauh lebih besar. Ia tak hanya ingin memiliki Nyai gadis dalam satu kehidupan. Di tengah hubungan terlarang yang mereka lakukan, mereka merencanakan sebuah tragedi yang mengerikan. Saat bulan purnama menerangi dengan cahaya berwarna merah, sebuah pementasan besar-besaran diadakan. Raden Giri Sangkur memanggil sosok dalang yang terkenal di sana dan mempersiapkan pertunjukan yang akan disesali oleh warga desa. Demang Wiguna menonton dengan sangat antusias tarian dari istrinya itu. Ia sudah bersiap menghabiskan malam yang istimewa setelah menikmati tarian istrinya yang disaksikan ratusan orang di sana. Namun harapan itu tak pernah terjadi. Pagelaran itu memanggil ribuan lelembut untuk menyaksikannya. Satu persatu warga yang terhipnotis oleh pertunjukan itu harus meregang nyawa dan menjadi tumbal Raden Giri Sangkur demi mendapatkan keabadiannya. Sebuah perjanjian terjadi di tanah yang sudah dibanjiri dengan darah warga satu desa. Sosok yang berasal dari api neraka memberkati Raden Giri Sangkur dengan tubuh yang tak bisa mati dan menua. Saat dibunuh, ia akan kembali bangkit saat purnama merah kembali bersinar. Sedangkan Nyai gadis akan terus bereinkarnasi dengan membawa perasaan cinta dan tubuh barunya yang selalu menawan. Demi semua keabadian semu itu, pagelaran Seribu Ayang dari Kulit Manusia harus diadakan 100 tahun sekali ketika jasad Raden Giri Sangkur bangkit dan Nyai gadis sudah bereinkarnasi. Adegan berpindah ke Leweng Sasar di mana pertunjukan darang masa kini. Kedatangan seseorang yang tak disangka tiba di Leweng Sasar. Widi teman masa kecil Cahyo muncul di tengah kericuhan itu. Pementasan tandingan Turonggo Mayit akan diadakan. Mereka terdiam, namun tak ada satupun dari mereka yang memiliki rencana untuk menghentikan pagelaran yang memancing ribuan lelembut berkumpul di tempat itu. Bagaimana jika ada pementasan yang mampu menandingi pagelaran ini? Ucap seseorang yang tiba-tiba muncul yang mengenakan seragam pemain jatilan di antara setan-setan itu. Masnya siapa? Tanya Danan yang bingung dengan pemuda yang muncul secara tiba-tiba itu. Saya Panjul, Panjul yang asli, pemuda itu mengenalkan diri. Saat itu mata Cahyo terbelalak. Ia mulai mengingat wajah yang ia kenal sewaktu kecil. Widi, apa ini betul Widi? Tanya Cahyo. Pemuda itu mengangguk dia sangat senang, Cahyo masih mengenalnya.
Cahyo pun melihat sebuah kuda lumping yang ia bawa dan ia mengingat sesuatu yang pernah ia lakukan di masa kecilnya. Pementasan tandingan? Maksudmu? Turonggomait? Tanya Cahyo penasaran. Kedatangan Widi membuat Cahyo tercengang. Ia tak menyangka teman masa kecilnya itu akan muncul di tengah pertempuran gaib di hutan terlarang itu. Sementara itu pertarungan sedang berlangsung. Bayangan bola api melayang beradu dengan tirai gaib yang dibuat Danan. Reuninya masih lama. Terdengar suara perempuan yang melayang mendampingi Danan sambil melirik ke arah Cahyo. Wajah Cahyo seketika tersenyum kecut, mengetahui Nyi Sendang Rangu membalas sindirannya. Untung cantik, kalau enggak. Ucap Danan tidak meneruskan ucapannya. Kalau enggak, apa? Tanya Nyi Sendang Rangu sambil sedikit melotot. Walau memasang raut wajah seperti itu, Nyi Sendang Rangu tetap terlihat anggun di mata mereka berdua. Kalau enggak, aku ajak ke salon, Nyi, jawab Cahyo sambil tertawa. Panjul. Danan mendekat memanggil temannya itu. Iya, ada apa? Jawab Panjul dan Cahyo berbarengan, karena dua-duanya biasanya dipanggil Panjul. Danan pun bingung untuk bereaksi. Cahyo, namamu Panjul juga? Tanya Danan polos. Saya yang asli Panjul, Mas Danan. Cahyo ngambil nama Panjul dari saya, terang Widi memperkenalkan siapa dirinya. Danan mengingat-ingat cerita tentang nama itu. Walaupun belum pernah bertemu, sepertinya Cahyo pernah sedikit bercerita tentang anak kecil buta bernama Widi yang pernah ia bantu bersama Pak Lei. Awas, jangan diminta lagi nama itu. Udah terlanjur populer. Ucap Cahyo sambil terkekeh. Cahyo pun menjelaskan pada Danan bahwa Widi memiliki rencana. Ia menceritakan bahwa mereka pernah menghadapi gerombolan demit dengan memanfaatkan sebuah seni gaib. Namanya keseniannya Turonggomait, pementasan kuda lumping yang dipersembahkan untuk penghuni alam lain, ucap Widi. Mendengar penjelasan Widi, Danan semakin penasaran. Aku selalu penasaran untuk menyaksikan pementasan itu. Ada kekuatan gaib yang memancar dan menarik hati kami bangsa lembut. Sayangnya hanya sedikit manusia yang bisa dan mau memainkannya. Sambung Nyi Sendang Rangu. Jawaban Nyi Sendang Rangu saat itu seolah membuat pementasan itu terdengar menjanjikan. Rencananya, aku dan Widi akan memancing sebanyak mungkin setan-setan di hutan ini dengan Turonggomait. Saat itu kalian, Gama, dan Budi punya kesempatan untuk menghadapi Raden Giri Sangkur dan Nyai Gadis. Jelas Cahyo. Rencana Cahyo terdengar masuk akal, namun tetap saja Danan khawatir ketika Cahyo dan Widi harus berada di tengah kerumunan demit-demit Leuyung Sasar. Aku akan mengawasi mereka. Ucap Nyi Sendang Rangu menjawab keresahan Danan. Danan cukup lega dan setuju akan keputusan Nyi Sendang Rangu. Bilang saja mau ikut nonton kan, Nyi Sendang Rangu? Bisik Cahyo. Plak. Suara tamparan terdengar, Nyi Sendang Rangu memukul begitu saja kepala Cahyo yang tak henti meledeknya. Percayakan demit-demit ini pada kami. Cahyo memperjelas. Danan pun kembali berpaling, ia mulai harus memikirkan cara mereka menghadapi kedua manusia terkutuk itu. Gama, apa rencanamu? Tanya Danan. Gama menggeleng sementara Budi masih memandangi pemandangan yang begitu mengerikan itu. Cahyo akan mencoba memancing perhatian seluruh demit di hutan ini dengan Turonggomait. Mungkin kita bisa memanfaatkan itu untuk menghentikan pasangan terkutuk itu. Ucap Danan yang masih jijik melihat kedua makhluk itu saling memadu kasih di atas panggung. Kalau Cahyo sungguh mampu melakukan itu, mungkin aku dan Budi punya kesempatan untuk menghentikan Nyai Gadis. Balas Gama. Benar. Urusanku belum selesai dengan perempuan itu dan pengikutnya. Tambah Budi. Danan mengerti. Mengenai Nyai Gadis, Gama dan Budilah yang paham mengenai tipu muslihatnya. Kupercayakan Nyai Gadis pada kalian, kami akan mengurus Raden Giri Sangkur, ucap Danan. Gama dan Budi sepakat. Terlihat gelang gengge sudah tergenggam di tangan Gama, dan sebuah belati tua sudah tergenggam di tangan Budi. Danan yakin bahwa mereka berdua akan mengerahkan segalanya dalam pertempuran ini. Guntur. Dirga. Serahkan demit-demit itu pada Cahyo. Kita urus jalannya dari semua kekacauan ini.
yaitu Raden Giri Sangkur, teriak Danan memanggil kedua juniornya yang masih sibuk dengan demit-demit alas itu. Keris Dirga melayang ke dekat Danan, dan tak lama kemudian pemiliknya menyusul bersama Guntur yang masih menyesuaikan diri dengan situasi ini. Pertunjukan Turonggo Mayit dimulai, suara Cameti terdengar menggelegar dan menggema di Leuweung Sasar. Sewajarnya, suara itu tak akan menggubris apapun di tengah pagelaran itu. Tapi perlahan tapi pasti, ada sebuah kekuatan yang menarik perhatian bangsa lembut yang ada di sana. Cahyo sejenak memandangi gerakan-gerakan Widi. Satu persatu ingatannya mulai kembali mengingat permainan serupa dengan kuda lumping yang ia lakukan saat kecil. Cahyo mengambil kuda lumping dan Cameti yang dibawa Widi, dan dia memakainya dan memainkan bersama dengan Widi. Cemeti panjang dan kuda lumping diapit antara kedua kakinya. Ia memulai gerakan yang saling mengisi dengan permainan Widi. Mas Cahyo benar-benar lihai, kagum Guntur. Hahaha, kadang aku sendiri nggak tahu apa saja yang bisa dilakukan oleh Cahyo, balas Danan. Permainan yang dilakukan Cahyo dan Widi terasa benar-benar misterius. Turonggo Mayit adalah sebuah kesenian yang menggambarkan tragedi perang gaib yang menghibur makhluk-makhluk tak kasat mata. Cemeti Cahyo beradu dengan cemeti Widi, dan lompatan-lompatan yang mereka lakukan membawa mereka keluar dan masuk ke alam gaib begitu saja. Tanpa sadar suara gending gamelan lain terdengar dari balik kabut yang muncul dari permainan mereka. Sosok-sosok pemain gamelan tak kasat mata pun menyambut pertunjukan yang mereka lakukan. Cahyo mulai sedikit menggerakkan bahunya mengikuti alunan irama. Ia pun menutup mata dan mulai menikmati genting Saron dan Bonang yang mulai merasuki alam bawah sadarnya. Saat itulah Danan, Guntur dan Dirga menyadari sesuatu. Mereka kini telah berada di antara setan-setan yang mulai berkerumun menyaksikan aksi yang dilakukan oleh Widi dan Cahyo. Ini berhasil, Widi ayo semangat, ucap Cahyo. Yo, pasti berhasil, dan aku punya kejutan lain untukmu, ucap suara yang terdengar, semakin mendekat ke arah Cahyo dan Widi dari balik kabut. Setiap purnama merah kami selalu ada di sana, di hutan jati belakang rumahmu. Tapi mengapa kalian malah berada di tempat ini, tambah suara yang tak dikenal itu lagi. Samar-samar Cahyo mengenali suara itu. Ia tak terlalu mengingatnya, namun saat semakin dekat, beberapa nama terucap di mulutnya. Hamid? Nuri? Muri, benarkah kalian? Teriak Cahyo, yang tidak menyangka sosok roh yang dulu pernah menjebaknya di alam gaib muncul kembali di hadapannya, lengkap dengan perlengkapan gamelan untuk pementasan Turonggo Mayit. Kalian bersedia membantu kami? Tanya Cahyo. Justru kami yang akan marah jika kalian tidak mengajak kami di pementasan semeriah ini, ucap roh Nuri. Cahyo tertawa, ia tak pernah menyangka Leuweung Sasar akan menjadi tempat di mana mereka berkumpul kembali dalam situasi seperti ini. Semua begitu berbeda. Waktu, umur hingga tempat mereka saat ini. Hanya ada satu kesamaan dengan pementasan yang mereka perankan saat ini dan saat kecil dulu. Bulan purnama berwarna merah di atas Leuweung Sasar. Gama dan Budi sudah memulai pertarungannya dengan sosok bernama Girikaran. Sosok yang ditugaskan oleh Raden Giri Sangkur untuk melindungi kekasihnya di setiap kehidupan. Sementara Raden Giri Sangkur melangkah dengan geram menyaksikan pagelaran terkutupnya tak semeriah sebelumnya. Apa yang lebih menarik dari pementasan, Darang? Geram Raden Giri Sangkur. Tanpa keberadaan Arsa, mayat-mayat yang menarilah yang menjadi penghibur makhluk-makhluk yang berkumpul di sana. Mereka menjilati darah busuk yang menetes dari mayat itu dan menikmati jasad yang selesai melakukan tugasnya. Memangnya apa bagusnya tarian makhluk yang tak mempunyai nyawa itu? Teriak Dirga sambil mengarahkan kerisnya ke arah Raden Giri Sangkur. Danan tak tinggal diam, keris Raga Sukma ikut melesat menemani keris Dasa Sukma Dirga. Seperti yang mereka duga, keris yang melesat begitu cepat itu tak mampu mengenai sosok yang pernah hidup ratusan tahun lalu itu. Rogo Beni, Pangurip Sukmo, Gumam Raden Sangkur membacakan sebuah ajian. Di saat yang bersamaan kekuatan aneh mulai mengelilingi tubuhnya dan membakar setiap bagian dari tubuhnya itu. Apa yang terjadi dengan Raden Giri Sangkur? Tanya Guntur bingung. Api? Tubuhnya diselimuti api?
Dirga mencoba menebak, namun apa yang dilakukan oleh Raden Girisangkur ternyata lebih dari itu. Pak Le yang telah menyelesaikan persiapannya tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka sambil berucap, "Sial." Dia sudah mencapai tahap itu. Sebagai pengguna ilmu api, Pak Le mengenali apa yang dilakukan oleh Raden Girisangkur. "Apa, Pak Le? Itu ilmu apa?" tanya Danan yang semakin cemas ketika serangan keris mereka berdua hanya menembus tubuh Raden Girisangkur tanpa melukainya. Ia tidak menyelimuti tubuhnya dengan api, ia justru merubah seluruh tubuhnya menjadi api. Itu adalah ilmu yang hanya bisa dipelajari setelah mengalami 100 kehidupan, jawab Pak Lei. Danang tidak menyangka bahwa ia akan berhadapan dengan sosok Raden Girisangkur yang seperti itu. Banaspati? Buto Geni? Bukankah itu sama saja seperti mereka? Pak Lei, tanya Danan. Jangan bandingkan api dari lilin kecil dengan lahar dari gunung berapi, Danan. Jawab Pak Lei yang saat itu benar-benar memberi gambaran pada Danan tentang separah apa masalah yang mereka hadapi. Danan memanggil kerisnya dan maju sendiri menghadapi Raden Girisangkur yang merubah wujudnya menjadi kobaran api. Jangan digabah, Danan, teriak Pak Lei memperingatkan Danan. Danan mencoba mengadu kilatan putih dari kerisnya dengan tubuh yang tak mampu dilukai oleh ketajaman keris Raga Sukma dan keris Dasa Sukma itu. Suara tebasan keris terdengar membelah udara. Satu dari sekian serangan Danan berhasil menggores tubuh api itu. Kilatan putih dari keris Sukmagini menggores tubuh membara Raden Girisangkur. Berhasil, Danan memberi isyarat pada Pak Lei bahwa tubuh api itu masih dapat terluka dengan serangan gaib. Apa yang kalian banggakan? Dengan ilmu Emil itu, ucap Raden Girisangkur yang tubuhnya segera pulih sesaat setelah dilukai oleh Danan. Seolah ingin membuat Danan putus asa, Raden Girisangkur hanya berdiam menerima semua serangan keris Raga Sukma yang sudah diselimuti cahaya kilatan putih itu. Suara keris membelah udara terdengar saling bergantian. Danan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan terus menebaskan kerisnya di tubuh Raden Girisangkur. Dan Raden Girisangkur tidak membalasnya sama sekali. Danan kelelahan setelah semua tenaganya terkuras dalam serangan itu, dan saat menatap Raden Girisangkur, ia mulai gemetar. Gila, ini benar gila, ilmu apa yang dimiliki Raden Girisangkur, gumam Guntur tanpa sadar. Tidak mungkin. Danan tidak percaya serangan-serangannya, yang menghabiskan seluruh tenaganya itu tak berarti apa-apa pada Raden Girisangkur. Setiap luka yang ia berikan kembali menutup layaknya kobaran api yang terus membara. Sudah sadarkah? Perbedaan kekuatan kita, perlu 100 kehidupan lagi bagimu untuk menandingiku, ucap Raden Girisangkur. Melihat Danan yang kewalahan, Guntur dan Dirga mengambil alih posisi Danan. Guntur mengikat tara tasbih di lengan kanannya sambil membaca sebuah ajian. Dan suara dentuman terdengar. Sebuah pukulan menghantam dengan begitu keras. Bukan ke tubuh Raden Girisangkur, tapi ke tanah tempat dekat berdirinya Raden Girisangkur, dan seketika memgoyahkan keseimbangan tubuh Raden Girisangkur. Dengan cepat, Dirga mengambil kesempatan itu untuk memanggil pecahan Sukma dari keris Dasa Sukma untuk menyerang Raden Girisangkur. Dirga, Guntur, jangan terlalu dekat, teriak Danan memperingatkan, tapi Dirga dan Guntur masih terus melakukan serangan, yang membuat Raden Girisangkur tak mampu memulai serangannya. Bocah-bocah sialan, umpat Raden Girisangkur, sambil mengincar Dirga, yang dari tadi, mencoba melukai dirinya, namun Guntur dengan cepat mengambil alih posisi Dirga, dan menangkis serangan dari Raden Girisangkur dengan ilmu bela dirinya. Tangan makhluk yang begitu panas itu ditepis setipis mungkin dengan tangannya yang berlapis sedikit kekuatan. Pukulan Raden Girisangkur pun menghantam udara kosong sementara Dirga kembali membangun serangannya lagi. Danan tertegun. Ia tidak menyangka kedua pemuda yang baru tumbuh itu bisa menghadapi serangan dari makhluk yang tak lagi berwujud manusia itu. Kami tahu Mas Danan pasti bisa menemukan cara mengalahkannya. Sementara itu serahkan Raden Girisangkur pada kami, teriak Guntur. Kalian benar-benar menghinaku, ucap Raden Girisangkur yang benar-benar kesal dengan ucapan Guntur. Ia tidak terima jika menganggap dua pemuda yang dianggap masih hijau itu bisa menandinginya.
Sebutan mayat lebih cocok untuk kalian, umpat Raden Giri Sangkur, yang api di tubuhnya semakin membara, hingga serangannya menciptakan api yang mengincar Guntur dan Dirga. Tapi sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Guntur dan Dirga menghilang. Mereka muncul tepat di atas Raden Giri Sangkur dan menjatuhkan serangan secara bersamaan. "Kau yang meremehkan mereka, kakek tua," ucap Jagat, yang dari jauh membantu Guntur dan Dirga mengatur strategi untuk menghindar dari serangan Raden Giri Sangkur. "Sekarang!" teriak Guntur yang menghantamkan pukulannya, bersamaan dengan Dirga yang menghujamkan kerisnya. Dan terdengar suara tubuh terkena sabatan keris. Tebasan Dirga dan pukulan Guntur berhasil mengenai tubuh yang seharusnya tak dapat dilukai itu. Kekuatan Sukma Dirga menyelimuti bilah keris Dasa Sukma, ajian dan tasbih Guntur menciptakan kekuatan yang membuatnya mampu menyentuh api yang diciptakan dari kekuatan gelap itu. "Bagaimana mungkin? Tubuhku terbuat dari api, bagaimana mungkin kalian bisa menyerangku?" ucap Raden Giri Sangkur yang tak menduga kedua pemuda itu bisa melukai dirinya. "Iblis, setan, dan jin, mereka semua terbuat dari api. Itu bukan berarti api neraka tidak akan menyakitkan untuk mereka," ucap Dirga. "Benar jika Tuhan berkehendak, api pun akan sangat menyakitkan untuk mereka yang juga terbuat dari api," tambah Guntur. Pertarungan sengit pun terjadi ketika serangan-serangan Guntur dan Dirga berpadu dengan kemampuan Jagat yang menciptakan celah untuk serangan mereka. Namun mereka sadar bahwa strategi mereka tidak akan berlangsung lama. Danan benar-benar gelisah. Ia memandang Cahyo dan Widi yang melakukan sebuah pementasan di tengah-tengah ribuan lembut yang kini mengelilinginya. Gama dan Budi juga tengah mati-matian menghadapi Giri Karang dan Nyai Gadis yang tak bisa diremehkan. Guntur, Dirga dan Jagat setengah mati menghadapi Raden Giri Sangkur. Ia pun menyadari Pak Le sedang mempersiapkan sesuatu dengan keris Sukma bininya. Apa? Apa yang harus kami lakukan?" "Tenang, Danan, kau yang paling mengerti tentang semua ini di antara kita," teriak Cahyo dari jauh. Danan terus berpikir, ia menyadari bahwa Pak Le sedang mempersiapkan sesuatu. Dan sampai Pak Le siap, ia harus bisa mengendalikan situasi ini. "Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Pementasan darang akan dimulai kembali, dan ribuan nyawa akan melayang menjadi tumbal untuk kami," tawa Raden Giri Sangkur. Benar apa yang ia katakan. Suara gamelan kini dari panggung kini semakin keras dan beradu dengan suara gamelan gaib yang mengiringi Turonggo Mayit. "Sudah, kami hanya ingin mati, jangan gunakan mayat kami," teriak mayat-mayat yang bergelimpangan di panggung merintih. Mereka meneriakkan penderitaan yang mereka alami. "Perjanjian sudah kalian lakukan. Kenikmatan sudah kalian nikmati semasa hidup. Mayat dan jiwa kalian adalah bayarannya," ucap Raden Giri Sangkur yang mempertegas pada sisa kesadaran yang masih tersisa dari para mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu bukan mayat biasa. Mereka adalah para penganut kepercayaan sesat mengikat perjanjian pada Raden Giri Sangkur. Semasa hidup, mereka memuja Raden Giri Sangkur dan menerima kesaktiannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebelum kebangkitannya, dengan kesaktiannya, Raden Giri Sangkur memberi berbagai ilmu pengasihan, santet, pemikat, hingga pesugihan. Tak ada yang gagal selama mereka berjanji setia dan bersumpah memberikan jiwa dan raganya untuk sang Raden Giri Sangkur. Ketika Raden Giri Sangkur bangkit, saatnya ia menuntut apa yang menjadi haknya. Kematian bagi mereka hanyalah permulaan. Jasadnya tak dibiarkan membusuk seutuhnya dan jiwanya terkunci di dalamnya. Mereka tak mendapat tempat di alam ini maupun di akhirat. Tubuh yang sudah menikmati dosa-dosa besar di alam manusia itu akan terus menambah dosa mereka setiap kematian datang karena pementasan darah yang menggunakan mayat-mayat mereka. Mereka akan terus merasakan rasa sakit dari setiap binatang-binatang kecil yang menggerogoti tubuhnya, dari luka yang mulai membusuk, dan dari jiwa yang dikuasai oleh setan suruhan Raden Giri Sangkur. Sekali lagi pementasan terkutuk itu terjadi di Laweyung Sasar dengan lebih banyak mayat yang ambil bagian di dalamnya. Namun kesenian dari Turonggo Mayit terlalu menarik perhatian ribuan lelembut di sana hingga mereka tak melirik lagi pada pementasan darang itu.
Kalau kalian lebih tertarik dengan mainan bocah-bocah itu, aku akan mencari penontonku sendiri dari roh-roh manusia yang akan mati di sekitar hutan ini. Geram Raden Giri Sangkur. Namun kekuatan mistis dari pementasan garang tidak bisa diremehkan. Rasa takut dan kutukan yang tak terbendung menyebar begitu cepat. Awas bahaya! Danan ingin mendekat dan segera melesat untuk menghentikan pementasan itu, namun Pakle mengejar menarik dirinya. Cak goblok! Kamu ingat waktu kamu mendekati pementasan terkutuk itu di desa Marni dan Mukti, ucap Pakle yang beruntung tepat waktu menarik tubuh Danan. Hampir saja Danan terpengaruh atas pengaruh dari pementasan itu. Tapi di tengah kekhawatirannya, tiba-tiba seseorang terlihat melangkah mendekat ke pementasan Danan itu. Sosok orang berjalan dengan sesosok raksasa dan roh seorang pria tua yang mengenakan surjan yaitu pakaian lurik khas Jawa, berada di belakangnya. Ki Arsa, bagus kau sudah kembali. Ayo kita tuntaskan pagelaran seribu wayang dari kulit manusia ini. Teriak Raden Giri Sangkur sambil tertawa. Arsa tidak menggubrisnya ucapan itu dan dengan santainya memasang kelir berwarna putih dan lampu minyak untuk menciptakan bayangan. Apa yang kau lakukan Ki Arsa? Wayang Batara telah jatuh padamu. Jangan sampai kekasihmu dan ibumu kecewa dengan perbuatanmu, ucap Raden Giri Sangkur. Danan tersenyum melihat Arsa yang sedang bergumam, menyanyikan lagu Jawa sambil menyiapkan pementasan kecilnya. Danan tak terpengaruh dengan pementasan garang dan keberadaan dua makhluk yang bersamanya. Danan tahu Arsa tak lagi berada di sisi Raden Giri Sangkur. Izinkan aku membereskan kekacauan yang telah kuperbuat, Mas Danan, ucap Arsa pada Danan. Danan tersenyum mengangguk dan sebuah pementasan sederhana pun dimulai. Suara dog-dogan terdengar diketok oleh Arsa. Dan mulai menyanyikan sebuah tembang pembuka pagelaran wayang. Ana wiwitan bakal ana wekasan, sapa sing nandur mesti bakal panen. Sing sapa mateni mesti mati. Karma iku duduk kanggo dolanan, ucap Arsa. Kini pementasan Arsa sudah dimulai. Laweung Sasar benar-benar menjadi panggung pertunjukan yang diterangi cahaya rembulan. Pementasan Arsa benar-benar sederhana. Tak ada yang menyaksikannya selain kedua roh yang datang bersamanya. Tapi pemandangan itu hanya berlangsung sementara. Sampai kemudian, serangga hutan mulai mendekat. Perlahan seekor tupai mendekat malu-malu menyaksikan pementasan Arsa. Arsa tetap tidak peduli siapa yang menonton pertunjukannya. Ia asik sendiri dengan wayang tua yang sudah lapuk di kedua tangannya. Sederhana, namun Laweung Sasar menyukainya. Ki Wardi, jangan pergi sebelum pementasanku selesai, ya. Gumam Arsa. Ia merasa bahwa setelah kematian Ki Wardi, ia merasa sosok itu masih berada dekat dengannya. Burung-burung hingga hewan malang tiba-tiba berkumpul menyaksikan pementasan Arsa. Mereka adalah perwujudan roh-roh pelindung hutan ini, ucap Pakle. Danan tak sepenuhnya mengerti, tapi saat melihat kutukan dari pementasan garang tertahan oleh pementasan wayang Arsa, Danan mulai paham. Di tengah keramaian Laweung Sasar, samar-samar terdengar banyak suara langkah kaki yang mendekat dengan terburu-buru. Mereka menghampiri panggung pementasan kecil Arsa yang sudah setengah jalan, namun ada satu orang yang menghampiri dan mendekat ke arah Danan. Sudah saatnya kita ambil alih pementasan ini, Mas Danan, ujar suara perempuan yang belum kelihatan orangnya. Yang ternyata adalah Naya, seorang wanita berparas ayu dengan kebaya sinden yang muncul di hadapan Danan. Naya, ngapain kamu di sini? Bahaya, ucap Danan cemas, namun Naya membalasnya dengan senyuman. Pementasan adalah keahlian kami, Mas Danan, tidak perlu khawatir. Pementasan wayang Ki Darubaya dan Nyai Suratmi sudah dimulai di Desa Abah. Wabah dan segala kutukan itu akan tertahan selama pementasan itu terus berjalan, ucap Naya. Danan tahu benar bahwa pementasan Ki Darubaya sangat bisa diandalkan untuk mengusir bala dan bencana yang berhubungan dengan kutukan dan entitas gaib. Terlebih Tembang Singgan ibunya sangat dicintai danyang-danyang di tanah ini. Sosok setan-setan yang menonton Turanggo Maid pun mulai berkurang. Danan berkesimpulan bahwa mereka mulai menyadari pementasan yang berada di luar Laweung Sasar dan menghampirinya. Sepertinya kami
harus bergabung dengan kawan-kawanmu di desa Abah. Cahyo, ucap Widi. Cahyo mengangguk setuju. Ia pun menghentikan tarian Turonggo Mayit dan membiarkan Widi, Nuri, Mukti, dan Hamid menggiring penonton gaibnya itu menuju pementasan Ki Darubaya yang berada di luar Leweng Sasar, yaitu di desa Abah. Selesaikan secepat mungkin, Cahyo, Pak Lei. Pamit Widi. Pastikan kalian kembali sebelum pementasan dalang Ki Darubaya selesai. Akan kami tunjukkan bagaimana pagelaran seribu wayang dari kulit manusia yang seharusnya, ucap Pak Lei. Pak Lei melambaikan tangannya pada Widi sambil tersenyum bangga padanya. Pemandangan setan-setan yang meninggalkan Leweng Sasar itu membuat Raden Giri Sangkur geram. Danan menoleh ke arah Arsa. Beberapa pemain teman-teman dari Padepokan Ki Joyo Talun menghampiri dalang Arsa yang memainkan wayangnya seorang diri. Memangnya asik main wayang sendirian? Tanya seseorang dari Padepokan Ki Joyo Talun. Gak pakai dengan gending mana enak, ujar Arsa, dan melihat teman-teman dari Padepokan Ki Joyo Talun sibuk sendiri membongkar gerobak yang mereka bawa sambil menurunkan peralatan gamelan. Kalian? Di sini bahaya, teriak Arsa, menghentikan sejenak permainannya khawatir dengan kedatangan teman-temannya. Sudah 2 dalang meninggalkan kami karena bencana seperti ini dan saat itu kami tak mampu melakukan apa-apa. Jangan hal yang sama terjadi lagi Ki Dalang Arsa, jawab teman Arsa. Mendengar perkataan itu Arsa mulai mengerti perasaan mereka. Hidup dan mati di tangan Tuhan, tugas kita hanya menghibur supaya hidup tidak membosankan, ujar temannya Arsa lagi. Suara gong terdengar menggema. Suara gong yang dipukul menggema menandakan pertunjukan wayang sudah dimulai. Namun sebelum itu, Nai datang menghampiri Arsa dan menunjukkan sebuah kotak berisikan beberapa wayang kulit. Sambil berucap, wayang ini memang tak sesakti wayang Batara atau tidak seberharga wayang Ki Darmo. Tapi dengan wayang ini kami sudah menciptakan banyak senyum dan mendakwahkan berbagai pelajaran hidup. Arsa memperhatikan wayang sederhana yang tergeletak di dalam kotak kayu tua itu. Ini wayang milik Mas Sana? Tanya Arsa. Dan sebelumnya dimiliki Ki Joyo Talun, jawab Naya. Arsa mengambil wayang itu dan mencobanya. Bagian pergelangannya sudah cukup kaku, namun ia masih bisa memainkannya. Tanpa sadar Arsa tersenyum. Ia membayangkan masa-masa Sana kecil yang terkagum-kagum dengan permainan ayahnya. Sama seperti Arsa mengagumi permainan wayang Ki Darmo. Sepertinya aku tahu lakon yang cocok untuk menutup pementasan seribu wayang dari kulit manusia ini. Senyum Arsa. Melihat Arsa yang mulai bersemangat, Naya pun meninggalkannya dan mengambil posisinya sebagai sinden dari Padepokan Ki Joyo Talun. Jangankan manusia, dewa-dewi yang melakukan dosa pun mencari cara untuk pengampunan. Seperti Dewi Uma yang dikutuk menjadi Dewi Durga dan dijatuhkan ke Setra Gandamayit. Manusia yang bergelimang dosa akan jatuh ke tempat yang dilaknat. Inilah kisah bagaimana Sadewa meruat sang Dewi Durga penguasa Setra Gandamayit. Inilah lakon Sudamala. Suara tembang yang dilantunkan Naya membuka pementasan Padepokan Ki Joyo Talun berhadapan dengan pementasan darang di mana mayat manusia dimainkan seperti wayang. Dan pertunjukan saling berhadapan antara pertunjukan darang dan pertunjukan wayang. Tekanan kekuatan dari pementasan darang membuat para pemain Padepokan Ki Joyo Talun sulit mempertahankan kesadarannya dan tertarik untuk menyaksikan pementasan terkutuk itu. Namun saat dudukan dan kecekan Arsa berbunyi, seluruh pemain karawitan dan sinden mendapatkan kesadarannya kembali. 2 gending saling beradu, 2 panggung saling menantang. Satu memancing manusia ke dalam dosa, satu lagi mengingatkan siapapun untuk bertobat. Raden Giri Sangkur yang melihat hal itu ingin segera menghampiri pementasan Arsa dan memporak-porandakannya, namun ia masih terhalang oleh serangan-serangan Guntur dan Dirga yang masih terus memaksakan diri. Sekarang giliran kita, Danaan, ucap Cahyo. Danan mengerti, ia pun menoleh ke arah Pak Lei dan melihat ada 3 kobaran api kecil melayang di hadapannya. Sepertinya ini adalah rencana Pak Lei. Jika bisa menyatukan ketiga api ini, mungkin kita bisa menandingi Rogo Geni Raden Giri Sangkur. Tapi Pak Lei tidak bisa melakukannya sendiri, ucap Pak Lei. Danan dan Cahyo melihat 3 api dengan warna yang berbeda. Api putih bernama Sukma Geni.
api merah bernama Geni Baraloka, dan api hitam bernama Geni Jiwo yang diambil dari bilah hitam keris Sukma Geni. Danan dan Cahyo menyadari bahwa api itu tak bisa dikendalikan dengan sembarangan, terutama Geni Jiwo yang begitu agresif dan tak terkendalikan. Aku sudah pernah mencoba mengendalikan Geni Baraloka, Pak Lei, tapi Geni Jiwo. Ucap Danan tak meneruskan ucapannya karena ragu. Biar aku saja. Danan. Cahyo menyela. Jangan ngawur, Cahyo. Protes Danan. Pak Lei menoleh pada Cahyo, ia sadar mau tidak mau ia harus menyerahkan api hitam itu pada salah satu dari mereka, sambil berucap, kundalini api dalam jiwa kalian harus lebih kuat dari api-api ini, untuk mengendalikannya. Tubuh dan jiwa kalian harus mampu mempertahankan diri dari panasnya api-api ini. Ada Wanasura bersamaku, Pak Lei, resiko api hitam ini akan lebih kecil jika aku yang membawanya. Lagi pula, Danan lebih mahir mengendalikan Geni Baraloka, ucap Cahyo. Danan tak dapat menampik bahwa perkataan Cahyo ada benarnya. Tapi tetap saja ia khawatir akan bahayanya api hitam itu. Sedangkan Sukma Geni terikat dengan darah Pak Lei, tak ada yang mampu menyalakannya selain Pak Lei sendiri. Tak ada waktu berpikir, Guntur dan Dirga sudah kewalahan. Teriak Cahyo. Mereka pun bertaruh. Danan menyimpan keris raga sukmanya dan Cahyo berkomunikasi dengan Wanasura untuk bersiap. Danan dengan tenang menerima Geni Baraloka, namun Cahyo kesakitan saat api hitam itu tiba membara di atas telapak tangannya. Kamu yakin, Cahyo? Tanya Danan. Sudah, jangan banyak bicara, cepat. Cahyo berlari lebih dulu menuju Raden Giri Sangkur sambil menahan rasa sakit dari api itu. Danan menyusul dengan Geni Baraloka yang berkobar di tangannya. Sedangkan Pak Lei mengendalikan Sukma Geninya dan melindungi mereka berdua dari belakang. Aduh panas! Teriak Cahyo kewalahan mengendalikan api hitam. Raden Giri Sangkur yang melihat hal itu mulai merasakan bahaya. Ia meledakkan api dalam dirinya berkali-kali hingga Dirga dan Guntur terpental. Jagat yang tak mengira bahwa Raden Giri Sangkur akan melakukan resiko itu tak sempat memindahkan Guntur dan Dirga. Kami belum kalah. Teriak Guntur. Enak saja, ini baru dimulai. Tambah Dirga. Walaupun masih ingin bertarung, tapi luka di tubuh mereka tak bisa berbohong. Cukup. Kalian mundur. Sekarang giliran kami. Perintah Danan. Raden Giri Sangkur dengan sigap mengincar kobaran api Cahyo yang membuatnya kewalahan. Hawa panas dari tubuh Raden Giri Sangkur membuat api hitam itu semakin membara. Sial! Sial! Umpat Cahyo. Pukulan-pukulan dari tubuh api Raden Giri Sangkur tak hanya sulit untuk dihindari, namun juga semakin membuat api hitam itu menggila. Cahyo! Gunakan ilmu itu lagi! Teriak Danan sambil menunjukkan bulan purnama merah yang begitu besar. Cahyo ragu. Kesadarannya akan terkikis saat ia menggunakan ilmu itu dan ia takut karenanya rencana mereka bertiga akan gagal. Namun Danan memiliki rencana. Nyi Sendang Rangu. Kita jaga kesadaran Cahyo. Teriak Danan. Suara petir menggelegar bersama hujan Nyi Sendang Rangu yang semakin deras. Ketiga api itu maupun rogo Geni Raden Giri Sangkur tak terpengaruh sedikit pun dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Wanasura, kita lakukan sekali lagi. Teriak Cahyo yang memisahkan diri dan berlari di antara ranting-ranting pepohonan dengan kekuatan Wanasura. Wanasura merasuk ke tubuh Cahyo dengan cara yang berbeda. Warna mata Cahyo memerah, taringnya menajam, dan postur tubuh Cahyo berubah menyerupai seekor kera. Cahaya purnama saat itu menyinari setiap gerakannya, namun yang terpantul adalah bayangan Wanasura yang menyatu dengan Cahyo. Pak Lei menoleh ke arah Danan, ia juga merasakan perbedaan pada dirinya. Perlahan ia menyadari keberadaan Danan menghilang. Danan melepas semua rasa duniawinya dan membawa jiwanya ke batas kesadaran. Bocah-bocah idan, ucap Pak Lei, sambil geleng-geleng kepala, takjub dan tak menyangka melihat perubahan kedua anak didiknya itu. Raden Giri Sangkur tak mampu menyentuh tubuh Cahyo yang bergerak begitu cepat sementara bayangan Wanasura terus mengincar Raden Giri Sangkur. Mencari kemungkinan lain, Giri Sangkur pun memilih untuk mengincar Pak Lei. Dengan cepat ia memubarkan apinya dan menghampiri Pak Lei.
Pak Lei, hati-hati, teriak Cahyo. Namun Pak Lei tak menghindar. Ia membiarkan kobaran api Raden Giri Sangkur mendekat kepadanya. Sebelum mereka bertabrakan, Pak Lei telah membacakan ajian pada keris Sukmageni dan melemparkannya ke tanah. Siapa yang mengira api dari rogo geni di tubuh Raden Giri Sangkur terhisap ke dalam lila hitam yang sedang tak dihuni oleh api hitam Geni Jiwo? Apa yang kau lakukan? Teriak Giri Sangkur. Sekarang, perintah Pak Lei ditangkap dengan jelas oleh Danan dan Cahyo. Keberadaan Danan tiba-tiba muncul di belakang Raden Giri Sangkur. Ia menghantamkan Geni Baraloka di belakang tubuh Raden Giri Sangkur, sementara Sukmageni menghantam langsung ke dada Raden Giri Sangkur. Cahyo melesat ke atas dan membanting dirinya untuk melepaskan api terakhir ke atas tubuh Raden Giri Sangkur. Aku tidak selemah itu. Tanpa diduga, Raden Giri Sangkur menangkap tangan Cahyo dan membakarnya hingga melepuh. Ah! Aduh sakit! Teriak Cahyo. Danan menarik kerisnya dan bersiap menebas lengan Raden Giri Sangkur. Cahyo pun tidak menyerah. Wanasura! Teriak Cahyo memanggil Wanasura. Tepat setelah kilatan keris Raja Sukma menebas lengan Raden Giri Sangkur, kekuatan Wanasuran mendorong tubuh Cahyo hingga Geni Jiwo yang tersisa di lengan Cahyo merasuk ke dalam kepala Raden Giri Sangkur. Menjauh dari sana cepat! Perintah Pak Lei. Danan dan Cahyo segera menjauh dari sosok Raden Giri Sangkur yang mulai terlihat aneh. Ketiga api itu menyatu pada tubuh Raden Giri Sangkur dan membentuk sebuah aksara di tubuhnya. Apa itu, Pak Lei? Tanya Danan. Api Trimurti, api yang melambangkan penciptaan, pelindung, dan kehancuran. Pak Lei baru menyadari alasan Mbah Jiwo memberikan kekuatan api hitam itu pada Pak Lei. Rupanya itu Geni Jiwo melengkapi karomah kedua api yang sudah Pak Lei miliki, ujar Pak Lei. Danan dan Cahyo benar-benar kagum saat melihat reaksi api Trimurti menghentikan tubuh Raden Giri Sangkur. Ia terhenti kaku tak bergerak. Sesuatu benar-benar bergejolak di dalam tubuhnya. Apa dia akan terus seperti itu, Pak Lei? Tanya Cahyo. Tidak, Pak Lei harus membacakan mantra yang diturunkan Mbah Jiwo untuk menuntaskannya. Jawab Pak Lei. Cahyo menarik jenggot titis Pak Lei dengan kesal, sambil berucap, terus kenapa nggak langsung dibacain tuh, Pak Lei? Pelak. Suara tamparan terdengar. Tingkah Cahyo itu dibalas pukulan di kepala oleh Pak Lei. Gimana bisa baca kalau kalian ngajak ngomong Pak Lei terus, Pak Lei kesal. Mendengar itu Danan dan Cahyo pun mundur menjauh dari Pak Lei. Saat itulah mantra yang sama seperti yang digunakan untuk mengaktifkan api hitam dari keris Sukmageni dibacakan. Dalam waktu singkat seketika aksara yang menyala tertulis di setiap tubuh Raden Giri Sangkur. Bahkan kobaran api di tubuhnya tak mampu menyaingi kesilauan cahaya itu. Apa? Apa yang kau lakukan? Hentikan, teriak Raden Giri Sangkur. Seketika ketiga kobaran api merah, hitam, dan putih membentuk aliran tridatu yang membara menyelimuti tubuh Raden Giri Sangkur. Sakit. Perasaan apa ini? Hentikan. Ending Giri Sangkur berteriak kesakitan. Di setiap kobaran itu Raden Giri Sangkur merasakan siklus kehancuran, kebangkitan, dan kehidupan yang menyakitkan setiap detiknya. Teriakan itu terus terdengar semakin melemah dan menghilang. Saat seluruh kekuatan gelap di tubuhnya sudah hangus terbakar, tubuhnya pun hangus dan terjatuh di tanah. Cahyo segera melesat mendekat, namun Pak Lei melarangnya. Kekuatanku? Kemana? Ujar Raden Giri Sangkur yang menyadari tak ada lagi kesaktian pada dirinya. Apinya tak menyala, kutukannya tak lagi bisa ia sebarkan, namun ia melihat tubuhnya masih hidup dalam serangan semengerikan itu. Ia sadar, hanya keabadian yang tersisa dalam tubuhnya. Geraman dan raungan suara kucing terdengar. Saat itu tiba-tiba terdengar suara raungan kucing hitam dari arah pertarungan Gama dan Budi. Raden Giri Sangkur bertingkah aneh, ia merasakan sesuatu yang buruk terjadi di sana. Itu suara kucing hitam? Tanya Cahyo. Benar, apa itu artinya Gama dan Budi telah menyelesaikan pertarungannya? Jawab Danan. Melihat Raden Giri Sangkur memaksa tubuhnya untuk berlari ke arah suara itu, Danan dan Cahyo pun tidak tinggal diam.
Ia mengikuti Raden Giri Sangkur, bersiap untuk mencegah sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Tapi sebelum sampai ke sana, tiba-tiba sebuah benda jatuh ke hadapan Raden Giri Sangkur. Sepotong kepala terjatuh di hadapan Raden Giri Sangkur. Raden Giri Sangkur menatap kepala itu dan mendapati itu adalah kepala Nyai Gadis. Danang dan Cahyo berhenti dan menjaga jarak dari Raden Sangkur. Gadis? Tidak. Tidak mungkin. Apa yang mereka lakukan padamu? Teriak Raden Giri Sangkur, menangisi kepala yang tetap terlihat menawan walau tak bersama tubuhnya lagi. Tak, apa-apa, bereinkarnasilah dan kita akan bertemu kembali pada purnama merah 100 tahun lagi, ucap Raden Giri Sangkur. Ia pun menatap kepala itu, membelai rambutnya, dan menghantar kematian Nyai Gadis dengan ciuman di bibirnya. Cahyo dan Danang hanya tertegun dan menatap pemandangan mengerikan itu, di mana sosok manusia yang sudah hangus terbakar itu mencium kepala buntung seorang perempuan cantik. Namun Raden Giri Sangkur menyadari sesuatu. Ia meraba bagian kepala Nyai Gadis. Ia mencari lambang perwujudan mutiara hitam yang menjadi pertanda bahwa Nyai Gadis akan bereinkarnasi kembali. Tapi ia tidak menemukannya. Kali ini ia benar-benar cemas. Berkali-kali ia mencari, lambang yang selalu ada di setiap reinkarnasi Nyai Gadis tidak lagi ia temukan. Tidak. Tidak. Jangan Nyai. Tidak mungkin, teriak Raden Giri Sangkur. Saat itu raut wajah Raden Giri Sangkur benar-benar dipenuhi amarah. Ia pun memutuskan untuk menarik kembali jiwa sosok yang ia utus untuk melindungi Nyai Gadis. Dan kenyataan mengerikan membuat sosok abadi itu semakin murka. Amarahnya itu membangkitkan kekuatan besar yang ia pendam di Leweyong Sasar. Terkutuk kau Giri Karang, teriak Raden Giri Sangkur dengan penuh amarah. Bersambung part 9 bagian akhir. Nantikan cerita berikutnya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen dan nyalakan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.